Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada video kali ini adalah menyunting ejaan dalam naskah drama. Salah satu ciri bahasa itu adalah adanya suatu kaidah atau aturan. Bahasa apapun, baik bahasa Jawa, Madura, Inggris, Arab, Jepang, maupun Mandarin, semua memiliki kaidah. Namun, antara bahasa yang satu dan bahasa yang lain, letak kaidahnya berbeda, belum tentu sama. Seperti kalau bahasa Arab, ada aturan harokat, kasro, doma, sementara dalam bahasa yang lain tidak ada. Dalam bahasa Indonesia ada kaidah tentang huruf kapital, huruf kecil, tetapi di dalam bahasa Arab, Jepang, Cina tidak ada. Kayak gitu. Jadi antara bahasa yang satu dan bahasa yang lain punya kaidah yang berbeda. Kaidah-kaidah itu harus kita taati dalam penggunaannya. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita tidak taati kaidah-kaidah itu, bisa terjadi kesalahpahaman antara si pembicara dan si pendengar. Komunikasi menjadi tidak efektif, atau antara si penulis dan si pembaca menjadi miskomunikasi. Yang kedua, alasannya harus kita taati kaidah-kaidah itu adalah agar eksistensi bahasa tersebut tetap terjaga. Setiap beberapa tahun sekali, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pembaharuan kaidah ejaan bahasa Indonesia melalui Peraturan Menteri. Nah, untuk saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEB. Permendikbud ini merupakan pembaharuan terhadap kaidah ejaan yang lama, yakni Permendikbud nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, pada pertemuan pembelajaran yang lalu kalian telah menulis cerita pendek dan naskah drama. Ketika saya baca, ternyata penulisan kalian masih banyak yang belum sesuai dengan kaidah ejaan baku bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, saya melalui video ini akan menjelaskan beberapa kaidah bahasa Indonesia yang terkait dengan penulisan naskah drama. Ada 3 kaidah. Pertama, kaidah penggunaan huruf. Kedua, kaidah penulisan kata. Yang ketiga, kaidah penggunaan tanda baca. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nomor 1, kaidah penggunaan huruf. Selengkapnya, kaidah penggunaan huruf ini meliputi 8 sub-kaidah penulisan. Meliputi 1. Huruf abjad, 2. Huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Namun hanya ada 2 yang akan saya sampaikan kepada kalian karena yang lain menurut saya kalian sudah bisa, yakni huruf kapital dan huruf tebal saja. Kita mulai huruf tebal. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian dalam sebuah karangan atau naskah atau karya tulis, seperti judul naskah tersebut, bab-bab dalam naskah tersebut, dan subbab-subbab yang ada dalam setiap bab. Perhatikan contoh berikut ini. Bagian naskah yang berupa judul buku atau judul naskah ditulis dengan huruf tebal.
Bagian naskah yang berupa kata pengantar juga ditulis dengan huruf tebal. Bagian naskah yang berupa bab ditulis dengan huruf tebal. Bagian naskah yang berupa subbab juga ditulis dengan huruf tebal. Nah, sekarang coba contoh-contoh tersebut kalian aplikasikan pada naskah drama kalian. Menurutmu, bagian mana saja yang perlu diubah menjadi huruf tebal? Tulis jawabanmu pada kolom komentar ya. Berlanjut yang kedua tentang huruf kapital. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, saya ingin pergi ke Bali untuk rekreasi. Titik. Maka kalimat ini lihat yang dicetak merah huruf S pada kata saya menggunakan huruf kapital. Kalimat yang kedua, untuk ke sana saya akan membeli tiket pesawat terbang dengan menggunakan aplikasi Traveloka. Huruf U pada kata untuk juga huruf kapital. Demikian seterusnya. Huruf yang dicetak merah itu adalah awal kalimat. Akhir kalimat ditandai dengan tanda titik. Jadi setelah tanda titik selalu digunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata pada nama-nama. Nama orang, nama agama, nama kitab suci, nama Tuhan, nama bangsa, nama suku, nama bahasa. Setiap unsur kata dari nama itu menggunakan huruf kapital. Nama tahun, nama bulan, nama hari besar, nama peristiwa sejarah, nama majalah, nama surat kabar, setiap unsurnya ditulis dengan huruf kapital. Nama geografi juga menggunakan huruf kapital. Nama daerah, nama benua, nama negara, nama pulau, nama pegunungan, nama gunung, dan lain-lain. Bahkan hingga nama kota, nama provinsi, nama kelurahan, kecamatan, nama jalan, nama gang juga menggunakan huruf kapital. Jadi kalau kalian menulis alamat, perhatikan unsur-unsurnya ditulis dengan huruf kapital semua. Bedakan antara nama geografi dan nama jenis. Ada kalanya sama penyebutan tetapi beda maksud. Contohnya jeruk Bali, kacang Bogor, gula Jawa, batik songket. Itu adalah nama jenis, bukan nama geografi. Sebagai contoh gula Jawa, itu jenis gula Jawa, bukan gula dari Pulau Jawa. Gula itu kan bermacam-macam, ada gula Jawa, gula pasir, gula aren. Nah, gula Jawa yang dimaksud di dalam contoh jenis ini adalah jenis gula Jawa. Penulisannya tetap huruf kecil. Jadi kalau nama jenis itu tetap huruf kecil. Kalau nama geografi menggunakan huruf kapital. Jadi kalau kalian menulis jeruk Bali misalnya, Balinya B kecil berarti yang dimaksud itu adalah jenis jeruk Bali. Tetapi kalau kalian menulis jeruk Bali dengan B-nya B besar, berarti yang dimaksud itu adalah jeruk yang berasal dari Pulau Bali. Dalam hal ini bisa dipahami? Kalau belum, boleh tanya di kolom komentar. Nanti saya jelaskan ulang. Selanjutnya, nama lembaga, nama organisasi, nama dokumen itu juga ditulis dengan huruf kapital. Jadi kebanyakan nama-nama itu kita tulis dengan huruf kapital. Namun ada perkecualian pada kata tugas, di, ke, dari, dan yang untuk, tentang, dalam, dengan itu tetap huruf kecil.
Sekarang yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama setiap unsur singkatan-singkatan. Jadi kalau kita membuat singkatan-singkatan, maka huruf-hurufnya itu kita gunakan huruf kapital. Contohnya sarjana hukum disingkat SH, maka S dan H huruf kapital. Sarjana pendidikan, maka S dan P-nya itu huruf kapital. Sarjana sastra disingkat SS, maka S-nya kapital, S lagi kapital. Demikian seterusnya. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada huruf pertama sapaan orang atau panggilan orang. Contohnya, kapan-kapan saya ingin Bapak pergi bersama saya ke Bali, ujar Juwita kepada ayahnya. Dalam kalimat tersebut, kata Bapak itu merupakan sapaan dari Juwita kepada ayahnya. Maka kata Bapak B-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Contoh berikutnya ada kata sayangku. Sayangku dalam kalimat tersebut merupakan sapaan dari seorang mama kepada anaknya. Maka kata sayangku ditulis dengan S kapital. Demikian pula pada contoh-contoh selanjutnya ada kata nak, bu, ibu, itu juga ditulis dengan huruf kapital karena sapaan. Terakhir ada kata kutu buku. Kutu buku kalau dipakai sebagai sapaan atau panggilan, maka kutu buku ditulis dengan huruf kapital pada huruf K dan B. Contoh selanjutnya ada kata anak-anak, kalian, Anda. Itu juga menggunakan huruf kapital jika dipakai sebagai sapaan atau panggilan. Jika kata-kata tersebut tidak digunakan sebagai sapaan, maka hurufnya tetap kecil. Contoh, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu itu huruf kecil. Sheila terkenal sebagai seorang anak yang kutu buku. Kutu buku di situ bukan panggilan seperti pada contoh tadi, sehingga kutu buku tetap ditulis huruf kecil. Dengan demikian, dalam hal kaidah penggunaan huruf, saya telah menyampaikan dua sub pokok bahasan, yaitu kaidah penggunaan huruf tebal dan penggunaan huruf kapital. Sebenarnya dalam Norma Umum Ejaan Bahasa Indonesia masih ada beberapa kaidah lain terkait penggunaan huruf. Namun karena yang kalian perlukan sekarang adalah kaidah untuk menyunting naskah drama, maka kaidah penggunaan huruf yang saya sampaikan cukup dua subkaidah saja, yaitu penggunaan huruf tebal dan huruf kapital. Kita masuk pada kaidah yang kedua, kaidah penulisan kata. Selengkapnya, kaidah penulisan kata ini meliputi 11 subkaidah penulisan. Meliputi kata dasar, kata perimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Namun, sesuai keperluan kalian untuk menyunting naskah drama, tidak semua saya sampaikan. Kata berimbuhan. Imbuhan itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan awal-akhiran. Kata yang diberi imbuhan biasanya kata-kata yang berfungsi sebagai predikat. Letaknya biasanya sesudah subjek. Kaidah penulisannya adalah ditulis sambung atau dirangkai. Jadi kalian kalau menuliskan kata yang berimbuhan, maka harus dirangkai antara kata dan imbuhannya. Contohnya, menyanyi, bernyanyi, menyanyikan, dinyanyikan, nyanyikan, bekerja, bekerjalah. Lihat, antara kata dan imbuhannya ditulis terangkai. Menyanyi, me dan nyanyi.
bernyanyi, ber dan nyanyi ditulis terangkai. Dinyanyikan, dinyanyikan itu dirangkai, tidak dipisah, tidak diberi spasi. Memberi, mem dan beri ditulis terangkai, tidak dipisah. Diberi, ditulis terangkai dengan beri, jangan dipisah. Ya, perhatikan penulisan imbuhan di. Penulisannya harus dirangkai dengan kata dasar yang diimbuhi. Kata depan, dikedari, harus ditulis terpisah. Ejaannya ya, ejaannya begitu. Tadi kalau imbuhan harus ditulis terangkai, sekarang kata depan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di sana, di sini, di situ, di depan, di belakang, di samping, di sekolah, di kantor, ke pasar, ke Bali, ke Jakarta. Dari dekat situ, dari depan gang, dari sekolah, dari rumah. Ya, itu penulisannya semua dipisah. Nah, sekarang apa perbedaan antara imbuhan di dan kata depan di? Bagaimana cara kita membedakan antara keduanya? Jawabannya gampang banget. Kata depan di selalu berfungsi sebagai keterangan tempat. Jadi kalau kalian menulis di, pikirkan dulu di tersebut menunjukkan tempat apa tidak. Kalau menunjukkan tempat berarti ditulis terpisah karena termasuk kata depan, bukan imbuhan. Nah, mungkin cukup 2 macam kaidah. Itu saja dulu yang saya sampaikan terkait dengan penyuntingan naskah drama. Kita lanjut yang ketiga, kaidah penggunaan tanda baca. Selengkapnya, kaidah penggunaan tanda baca ini meliputi 15 subkaidah penggunaan. Meliputi tanda titik, koma, titik, dua, hubung, pisah, tanya, seru, elipsis, petik, petik tunggal, kurung, kurung siku, garis miring, dan apostrof. Ya, jadi bedakan kalau kita bilang tanda petik itu berarti yang dimaksud adalah seperti itu, petik 2 yang mengapit sebuah kalimat atau kata. Petik, kalau petiknya hanya satu maka harus kita namakan dengan petik tunggal. Ada istilah petik saja dan ada istilah petik tunggal. Petik tunggal berarti mengapit dengan satu petikan. Ada kurung saja dan ada kurung siku. Kalau kita menyebut kurung saja berarti yang dimaksud adalah kurung oval, ya, kurung yang berbentuk oval, setengah lingkaran, setengah oval ya, setengah oval. Jadi seperti itu antara nama, tanda, dan penulisannya. Yang perlu saya sampaikan kepada kalian yang pertama adalah tanda titik 2. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dinyatakan bahwa tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Jadi titik 2 itu dipakai dalam naskah drama sesudah pelaku. Jadi setelah kalian nulis tokohnya itu kalian tulis tanda titik 2 lalu percakapannya. Contohnya nanti ya sekalian langsung. Yang kedua sekarang tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung atau kalimat langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Nah, contohnya dari keduanya tadi seperti ini. Nah, seperti itu contoh menuliskan naskah drama antara si pelaku dan percakapannya. Cara menuliskannya seperti itu. Titik 2 itu digunakan di situ. Setelah tokoh. Setelah tokoh kita beri titik 2, lalu setelah itu kalau kalimat langsung ya kita beri tanda petik. Kalau bukan kalimat langsung, bukan percakapan, contohnya seperti ini, kancil,
berbicara itu ya, ada tanda petiknya. Buaya, ayo kejarlah aku kalau kau mampu. Kemudian buaya langsung berlari mengejar si kancil dengan amarah yang menjadi-jadi. Itu bukan perkataan, itu adegannya. Itu adegannya buaya setelah mendengar perkataan kancil. Sementara perkataannya buaya itu yang diapit oleh tanda petik. Awas kau, akan kumakan tubuhmu yang kecil dan lezat itu. Itu perkataannya buaya. Nah, kayak gitu cara menuliskannya ya. Tugas kelompok. Revisilah atau suntinglah naskah cerpen dan naskah drama kalian secara kelompok. Tugas merevisi naskah cerpen menjadi tanggung jawab ketua kelompok. Tugas merevisi naskah drama menjadi tanggung jawab bersama. Silakan ketua kelompok membagi tugas kepada anggotanya untuk merevisi naskah drama. Batas waktu tugas ini adalah 1 minggu dari sekarang. Silakan segera diselesaikan. Jika sudah selesai, langsung kumpulkan ke nomor WA saya. Saya tunggu. Baiklah anak-anak, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.